Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya. Para cebong dan buzzer hari ini sudah ketar-ketir begitu. Sudah panik, kebakaran jenggot kalau ada jenggotnya. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah salah satunya begitu. Adi Armando tuding Anies diterima gereja aliran sesat. Putra pendeta membantah keras. Wow, sangat luar biasa. Kok segitunya begitu ya? Adi Armando menuduh hal seperti ini dianggap gereja aliran sesat. Kalau menurut dalam undang-undang kita ini masuk dalam kategori pencemaran nama baik, pencemaran nama agama begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali kalau ini terjadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Tetapi inilah klarifikasi dari anak seorang pendeta ya membantah keras seperti ini. Ini Ade Armando tuding Anies diterima gereja aliran sesat. Putra pendeta membantah keras. Mari kita simak video ini agar tidak termakan hasutan para buzzer dan peliharaan rezim seperti ini. Ditampilkan di Pak Ade Armando itu kan juga sebenarnya mengutip yang dari Dapurna channel videonya. Sebenarnya yang menyambut itu justru bukan orang dari Alpha Omega. Jadi bapak yang dia maksud pria paruh baya yang mengalungkan noken itu adalah salah satu tokoh adat yang disegani di Kabupaten Jayapura, terutama di Sentani. Jadi kalau di situ kan menyebutnya ada nama istilah Odoafi ya. Odoafi itu adalah kepala dari beberapa kepala suku. Termasuk bapak yang bos Enoch yang dimaksud di video tersebut itu kenapa dia sampai menyambut di depan bukan kami sebagai yang punya rumah gitu ya, ayah saya atau ibu saya, karena di sana kan sangat memegang erat ya, sangat menghargai betul adat, sangat menghargai betul kepala suku, tokoh adat yang ada di sana, sehingga yang secara kultur yang ada di sana yang harus menyambut itu adalah tokoh adat yang dituakan di sana. Dan yang menyambut itu termasuk yang mengalungkan noken. Terus kemudian kalau kita cermati juga yang sempat ramai jadi perbincangan kan pemberian nama Yohanes itu kan. Betul. Ya, dan pemberian nama Yohanes kan sebenarnya bukan kami yang meminta, bukan Pak Anies juga pun yang meminta supaya diberikan gelar nama. Dan itu pun kan mungkin secara spontan beliau memberikan gelar tersebut supaya mungkin secara penyapaan jadi lebih dekat, karena kan kalau kita familiar dengan nama-nama orang di Indonesia Timur kan pasti nama-nama tokoh dalam Alkitab termasuk Yohanes kan. Jadi mungkin itu ada misi tertentu dari mereka, dan kita pun kan sebenarnya nggak punya hak untuk melarang karena siapapun kan berhak memberikan nama, termasuk tokoh adat yang di sana. Dan ketika pemberian nama itu pun kan juga bukan satu hal yang harus kita anggap sebagai hal yang serius ya, kemudian harus mengurus dokumen administrasi untuk merubah nama dan seterusnya, kan enggak. Itu kan sebenarnya wujud penghargaan sebagai tamu yang datang. Terus kemudian dalam video tersebut kan juga sempat diungkap sudah dianggap sebagai anak sendiri, dan ketika sudah dianggap sebagai anak sendiri kan sebagai orang tua kita menitipkan sesuatu, termasuk yang disebut situ kan kita menitipkan aspirasi yang dimasukkan ke dalam noken. Jadi itu sebenarnya filosofis sekali Pak Aga. Jadi kan itu yang biasa dilakukan oleh seorang tokoh adat ya, hal yang seperti itu gitu. Itulah tadi cuplikannya ya, bahwa nama Yohanes itu adalah diberikan sebagai penghargaan ini, sebagai penghargaan, bukan sebagai memeluk agama iman kita begitu kan. Inilah komentar-komentar para cebong dipelintirkan begitu. Ini ketika negara kehilangan tokoh pemersatu oleh sebab cara kekuasaan yang memihak oligarki, sudah pasti masyarakat mencari tokoh pemimpin yang terbuka bagi sinyal seluruh rakyat Indonesia. Dan bagi Ade Armando, apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini sangat menurut saya keterlaluan begitu kan. Menuduh hal-hal seperti ini begitu kan, bisa dianggap sebagai penistaan agama kalau hal seperti ini dituduhkan begitu. Ade Armando itu selalu diikuti tentera yang di sebelah ini, atau yang curiga sudah masuk ke aliran darah ini banyak sekali. Si Ade Armando itu bisa dilaporkan atas tuduhan aliran sesat. Ini Yohanes. Orang Cokro TV kok dipercaya ngomong dan kentut saja sama baunya. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan kepada si Ade Armando ini. Si Ade Armando nggak mau lihat Papua damai. Betul ini. Celahnya ademanya mana tuh sesat ini. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya. Ade Armando tuding Anies Baswedan diterima gereja aliran sesat. Putra pendeta membantah keras ini.
Dikutip dari relawan Anies ya, Ketua Cahaya dari Timur Foundation Billy David Nerotumilena membantah keras materi video Adi Armando di kanal YouTube-nya. Dalam tayangan berjudul Di Papua, Anies didukung komunitas aliran sesat. Tersebut Adi Armando menyamakan ya tim doa Alfa Omega di Kabupaten Suppiuri yang dibubarkan aparat dan perintah pada April 2001 lalu karena memiliki ajaran sesat dengan gereja Alfa Omega di Santani, Kabupaten Jayapura yang dikunjungi oleh Anies Baswedan pada Jumat 9 Desember 2022 lalu. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kedua ini tidak memiliki hubungan apapun. Ini tegas Billy dikutip dari tayangan di akun YouTube Cerita Orang Dalam yang diunggah Selasa malam 27 Desember 2022. Dalam podcast Angga PF berjudul Gado-Gado Nalar Adi Armando tersebut, putra asli Papua yang sudah sejak tahun 2017 lalu bekerja sama dengan Anies Baswedan, ia menjelaskan bahwa sebenarnya hal yang lazim banyak gereja memiliki nama yang sama. Demikian pula rumah ibadah agama-agama lain. Dan mungkin yang dilakukan Pak Adi dan timnya ini risetnya kurang cermat, kurang cerdas, kata Billy. Ya memang kalau seberapa apapun komentar-komentar Adi Armando baik melalui riset itu tidak bisa dipercaya karena sudah banyak apa yang dilontarkan dan banyak bohongnya begitu daripada benarnya, kan kira-kira seperti itu begitu kan. Apalagi dia juga heran karena dalam penjelasannya Adi Armando yang selama ini dikenal sebagai pakar komunikasi ini menyebut alamat gereja Alfa Omega tersebut berada di Kabupaten Suppiuri, Jayapura. Padahal Suppiuri dan Jayapura merupakan dua kabupaten di Provinsi Papua yang berbeda. Ya, di mana letak kebodohan si Adi Armando begitu kan? Dianggap bodoh itu dosen begitu kan? Dia punya wawasan kalau dosen kan nggak tahu kalau hanya mengkritik dan mempelintirkan bahasa orang begitu kan? Atau memberikan berita hoax begitu kan? Itu bisa kena begitu kan? Tuduhan-tuduhan seperti ini begitu kan? Dan bahkan ya inilah demokrasi kita, ada kalanya orang itu menjadi posisi di atas karena ada backingan rezim dan sebagainya, kan bisa jadi seperti itu begitu kan. Dan bahkan secara jarak pun jauh, harus menempuh flight mungkin sampai hampir 2 jam ya. Satu di Jayapura, yang satu dekat Pulau Biak. Hubungannya apa? Itu nggak coba dialami oleh tim Adi. Billy menjelaskan bahwa Adi menampilkan dua sisi wajah gereja Alfa Omega. Yang satu diungkap dengan berbagai tindakan penyimpangan terhadap akhirnya dibubarkan oleh aparat. Di sisi lain juga dibeberkan kegiatan positif gereja tersebut seperti menggelar kursus bahasa Inggris. Bahkan disebutkan program pendidikan di bawah Papua Language Institute itu pimpinan pendeta Robert Narotumilena yang tak lain adalah orang tua Billy yang disebut Adi sebagai anak muda Papua yang menggagumi dan membawa Anies Baswedan ke gereja tersebut. Yang Alfa Omega dimention di awal itu adalah Alfa Omega nyeleneh di Kabupaten Suppirono, sedangkan orang Alfa ya yang Alfa Omega punya ayah saya ini di Kabupaten Jayapura di Santani. Sebenarnya dari titik lokasi saja sudah membedakan. Yang dimensionnya dua lokasi yang berbeda tapi dianggap satu lokasi. Karena itulah dia menyesalkan postingan Adi Armando yang tidak cermat tersebut, walaupun kemudian video itu sudah di take down dari kanal YouTube yang memiliki 2,1 juta subscriber tersebut. Wow, sudah di take down begitu kan. Salah begitu. Menurut saya bisa dilaporkan, rekam jejak pasti ada begitu. Mungkin sekarang sudah nggak ada kali ya, tapi viewernya sudah sampai ratusan ribu itu, dan itu yang kita sayangkan sebenarnya. Demikian Billy yang pada 2012 sebelumnya ikut program Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan tersebut. Semalam Adi Armando sendiri sudah membuat klarifikasi atas tayangan yang menyebutkan kontroversi tersebut. Dalam tayangan berjudul Alfa Omega yang menerima Anies bukan organisasi yang menyesatkan. Adi Armando mengakui kesalahan karena menganggap kedua gereja tersebut adalah sama dan mengira gereja kontroversial itu yang menerima kedatangan Anies Baswedan.
Ya, walaupun kan sudah ada pengakuan, seharusnya polisi tangkap tanpa ada delik aduan begitu kan. Ini sudah menjadi spekulasi di masyarakat begitu si Adi Armando begitu kan. Namun belakangan dia mengetahui bahwa kedua gereja itu berbeda, hanya memiliki nama yang sama setelah diberitahu sutradara Angga Dwi Mas Songko yang merupakan keponakan pemimpin gereja Alpha Omega di Japura, Pendeta Robert Narotumilena. Dan bahkan saya harus minta maaf kepada Pendeta Robert yang mungkin sudah terganggu nama baiknya akibat video saya tandasnya. Wow, tumben ya. Sudah, ini seharusnya ya diproses secara hukum begitu, dilaporkan seharusnya kan begitu kan. Walaupun tanpa ada delik aduan seharusnya ditangkap karena ini sudah menyalahi keimanan seseorang begitu. Dianggap gereja sesat, dianggap yang dituduhkan tidak sesuai dengan fakta begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali, harus tangkap nih si Adi Armando kan, kira-kira seperti itu kesimpulan saya, bahwa harus kita menghormati satu sama lain sebagai toleransi kita sebagai warga negara kan, seperti itu seharusnya begitu. Kenapa Adi Armando menuduhkan seperti ini setelah memframing orang begitu, memberikan narasi-narasi ini lalu minta maaf begitu kan. Ya seperti itulah para buzzer dan cebong hari ini begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.